Selamat pagi, Shalom Happy Sport Family. Pagi hari ini saya hanya ingin membawakan sharing. Ya, pagi ini aku cuma mau sharing dengan apa yang udah aku rasakan gitu. Dan kebetulan kejadiannya belum terlalu lama. Yang pertama, aku punya judul sadar atas tanggung jawab. Kenapa dengan sadar atas tanggung jawab? Karena kalau kita nggak bisa menyadarkan tanggung jawab kita sebagai posisi dimanapun kita berada, itu akan sulit kita melakukannya gitu. Jadi sharingku yang pertama ini, waktu liburan berapa minggu lalu sih kejadiannya. Itu memang aku nyadar sih, aku kelupaan. Karena aku kan ada jadwal untuk membawakan renungan ini. Karena aku lalai dan aku yang gak bertanggung jawab atas jadwal-jadwalku gitu. Aku ternyata tiba-tiba aku memang udah rencana pergi itu lama gitu. Dan pas ingat udah sampai di tempat sana gitu. Pas aku pergi, astaga, tadi kan harusnya aku berenungan gitu kan. Ya nakal lah gitu, ya udahlah nanti gitu. Selalu saya udahlah nanti gitu. Tapi hasilnya malah nggak membawakan gitu kan. Dan waktu pada liburan itu aku setelah ibadah, aku pulang ke rumah rapi-rapi baju dan kita langsung pergi ke Cilegon. Karena mau jalan-jalan bawa anakku gitu kan. Dan udah sampai di hotel itu masih nyantai semuanya gitu. Dan sampai pas di hotel banget tuh aku baru keinget, terus aku bilang sama suamiku, sayang aku lupa, kenapa hari ini aku tuh jadwal rekaman, aku bilang. Nah lo katanya, ya kita udah di sini. Iya tadi tuh kayak keinget, cuma aku kayak kayaknya minggu depan gitu kan. Aku yang kayak nggak mau inilah gitu, nggak mau yang memastikan banget gitu kan. Pas sampai sana malah aku baru keinget, tiba-tiba kayak Tuhan inget lo tuh bawa renungan gitu. Astaga, ya udah mau ampun ya Tuhan gitu kan, maksudnya yang kayak menyepelekan sebenarnya. Terus akhirnya kita enjoy awal-awalnya enjoy gitu kan, sampai udah anakku udah main berenang, main semuanya lagi yang ada di situ yang di fasilitas di hotel. Sampai kita mau ke malam itu kita ceritanya makan malam. Setelah makan malam itu bebas, masih benar-benar masih fun-fun aja gitu kita semua. Dan setelah benar-benar makanan habis di meja, aku juga nggak tahu tiba-tiba tuh pas banget ada sesuatu yang turun pas deket meja aku dan depan mataku, pas banget tes gitu kan. Kayak aku berasa apa itu, aku bilang gitu kan. Sampai aku nyari-nyari ke atas, itu apa yang jatuh gitu kan. Ternyata ada cicak, dan cicak itu buntutnya nggak ada. Dan aku lihat ternyata, ya ampun mungkin ini pupnya si cicak gitu kan. Astaga, aku seingat, maksudnya sempat ingat gitu kan. Ya apalagi posisi aku kan sedang mengandung. Jadi aku selalu amit-amit gitu kan. Telak dalam nama Tuhan Yesus, aku bilang semoga gak ada apa-apa, aku bilang gitu. Dan aku langsung keinget, ya ampun jangan sampai ada apa-apa deh. Apa ini gara-gara nggak tahu jawab dalam renungan ya, aku mikir gitu kan. Udahlah, aku cuma ngomong sama si suamiku, sayang tadi ada kayak gini-gini. Hah masa sih, katanya gitu. Dia sampai kaget. Iya, aku bilang aku juga kaget, aku bilang gitu. Karena kebetulan aku ajak mamiku dan aku bilang sama mamiku, amit-amit Ci, iya, aku bilang gitu kan. Udah kita nggak apa-apa, iya, aku bilang gitu. Udah nih ceritanya selesai makan, anak aku itu di dalam mobil. Pertama itu ada keponakanku yang satu lagi, dia di belakang, mobil belakang. Dia duduk, dia yang bercanda sama anakku. Dia nggak apa-apa gitu kan. Dan pas setelah pulang, kebetulan mami aku sama anak aku Gabriel di belakang, mobil posisi belakang. Dan kita memang mau rencana mampir ke apotik karena mau membeli obat untuk adik iparku. Rencana baru banget benar-benar. Terus tiba-tiba baru pas tikungan udah sampai apotik, anakku tuh baru nyampe apotik, dia langsung bilang, aduh mami sakit gitu kan. Mami sakit katanya.
Kenapa aku sampai kaget kan? Terus mamiku posisi di belakang, dia kena kaget. Kenapa dek? Kenapa katanya? Sakit, langsung nangis kan tuh. Si Gabriel langsung nangis kejer, terus papinya si suamiku langsung gercep buka belakang. Kenapa gitu kan? Dikirain kakinya kejepit, karena aku mikirnya kejepit pintu karena dia mau keluar. Bukan kejepit pintu, kejepit bangku gitu loh. Kakinya dia kejepit bangku, takutnya masih di bawah gitu kan. Tapi belum ada yang keluar gitu kan. Pas dilihat ternyata ada iparku ngedusin, itu darah gitu kan. Hah, kok berdarah? Aku pikir gitu kan. Darahnya ngucur terus katanya. Astaga, si Arfan langsung gendong. Akhirnya suami tuh langsung gendong. Dan puji Tuhan untung kan dekat apotek gitu kan. Kita langsung buru-buru masuk ke apotek, itu nggak tahu ternyata ada beling. Nggak tahu gimana itu beling lumayan besar, dan belingnya itu setebal yang akuarium. Jadi nancep di kakinya si Gabrian panjang gitu. Sampai darahnya tuh bener-bener kayak tes-tes. Astaga, aku langsung gitu. Dia teriaknya maunya ke mami, akhirnya aku gendong. Pas aku gendong, aduh aku nggak kuat gemeteran, maksud aku sampai sedih banget, kok bisa gitu, kenapa sih nggak gue aja gitu kan. Akhirnya dibawa ke apotek nggak bisa nanganin. Apoteknya kebingungan, maksudku ya kita juga panik gitu kan, kita semua pasti panik gitu ngeliat anak yang ngucur darahnya gitu kan. Terus yang di apotek juga cuma kayak gitu. Sampai si Arfan kan orangnya panikan banget, jadi dia bilang gak jadi deh kata gitu. Kalau memang nggak bisa tuh bilang nggak bisa dari tadi gitu kan. Terus akhirnya kita mau tanya rumah sakit di mana yang terdekat. Dia bilang dari sini deket, cuma ke kanan, nggak jauh katanya. Sampai kita udah muter di sana, ternyata nggak ada rumah sakit. Dan maksudnya saking paniknya kita jadi nggak bisa googling gitu kan. Zaman sekarang kan udah canggih, lo harusnya googling. Tapi kita nggak kepikiran semua karena udah panik gitu kan. Alhasil adikku langsung kepikiran googling kata gitu kan. Ya udah googling, aku bilang cari rumah sakit terdekat di sini di mana gitu kan. Akhirnya rumah sakit ada nggak gitu jauh, jadi kita muter-muter gitu kan. Dan begitu sampai rumah sakit. Begitu rumah sakit kita langsung masukin ke IGD, dan dokternya itu udah mau siap-siap pulang gitu kan. Akhirnya kita masuk buru-buru, aku bilang tolong dong dok tanganin ini, aku bilang gitu. Ini anak kecil, aku bilang gitu kan. Sampai dia nanya ini sebelah mana, mau sebelah mananya, pokoknya coba lihat aja kan kelihatan ini darahnya. Sampai aku kesel gitu kan. Akhirnya dicari tahu dan dilap semuanya gitu kan. Pas dilihat itu robeknya lumayan. Jadi jangkanya dia di bagian kelingking yang di kaki, terus bagian dalamnya robek gitu kan. Robeknya itu lumayan panjang, dan itu bukan yang cuma luka, tapi sampai robek ke dalam gitu. Dan dokter langsung ngecekin semuanya. Akhirnya dokter bilang ini dijahit bu. Gila, aku bilang enggak. Terus si Ervan bilang janganlah dok gitu kan. Saya nggak tega gitu kan. Terus aku bilang aku cuma nangis. Aku bilang Tuhan, aku nggak mau Gabriel sampai dijahit. Aku nggak tega. Aku bilang, ngelihat berdarah gini aja aku nggak kuat. Aku bilang. Terus akhirnya dokter pakai bilang ya ini harus dijahit bu katanya. Nggak tahu gimana, kayak Tuhan ngasih tahu nggak perlu jahit gitu kan. Aku sampai nanya Tuhan, kalau nggak jahit gimana gitu kan. Nggak usah jahit. Dokternya nanya lagi, gimana bu lanjutin jahit? Enggak, saya langsung stop. Loh kok di stop katanya? Iya, saya nggak kuat, aku gitu kan. Nanti saya tahu caranya, aku langsung ngomong gitu. Saya langsung tahu caranya, aku bilang gitu. Udah dibalurin aja, aku bilang gitu. Ini bahaya loh katanya, sampai bilang. Terus aku bilang, iya, ya udah, pokoknya udah niat banget kayak gitu. Pokoknya udah selesai, akhirnya udah nggak dijahit, dan akhirnya udah selesai semua tuh. Dia bilang, sakit gak deh? Mungkin karena dia panik dengan dokter dan rumah sakit, seisi rumah sakit karena trauma. Jadi dia nangisnya kejer gitu kan. Sampai aku bilang, ya udah gitu, kita tenang, kita coba tenang. Terus di pas malamnya pas mau tidur, itu kayak aku diingetin, tuh kan, coba aja kalau lu renungan tadi, kan nggak kejadian. Astaga, aku sampai nangis langsung, Tuhan ampunin aku bilang gitu. Aku nggak mau lalai dengan tanggung jawab aku gitu. Untuk nextnya aku akan memperbaiki gitu. Dan maksudnya aku nggak mau mencelakakan seisi rumah semua keluarga aku gitu. Cuma karena kelalaian aku, untuk aku tidak bertanggung jawab atas yang tanggung jawab yang aku miliki gitu. Jadi aku cuma mau ingetin untuk teman-teman semua dan saudara-saudari. Jadi kalau memang kita punya tanggung jawab, coba lakukan dengan baik. Tuhan pasti akan buka jalan segala sesuatunya, dan jangan menyepelekan segala sesuatunya gitu. Jadi apapun yang kita diberikan jadwal, diberikan apapun, itu coba tolong dilakukan dengan senang hati, sepenuh hati, dan dengan baik lah pokoknya. Jangan sampai disepelekan gitu. Terima kasih.